Saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak aturan, perintah di mana kita berada. Di dalam keluarga, di gereja, di masyarakat, di dalam negara kita sendiri. Kalau kita ditanya apa yang paling dasar di dalam negara kita, ada begitu banyak aturan di jalan dan dimanapun. Kita bersyukur bahwa kita lahir dan hidup sebagai bangsa Indonesia yang memiliki perintah dan aturan yang jelas. Yang paling mendasar disebut dasar negara kita, Pancasila. Maka ada sila yang pertama dan ditempatkan di sila yang pertama paling utama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila tersebut, negara bukan hanya menjamin kita, tetapi juga meminta warga negara untuk menganut salah satu agama dan kepercayaan sebagai wujud keyakinan kepada Tuhan atau kepada yang ilahi, kepada Allah yang Maha Esa. Karena yakin bahwa kalau orang percaya kepada Tuhan, dekat dan berbakti kepada Tuhan, akan juga sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka urut-urutannya seperti itu. Tuhan sesama. Seandainya setiap orang menunaikan agama dan kepercayaannya dengan baik, mewujudkan imannya kepada Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang sama dengan setiap orang, dan menyadari itu, pasti akan juga bersaudara satu sama lain, akan hidup aman, nyaman, dan damai sejahtera. Tapi sayang, cita-cita ini belum sepenuhnya terwujud. Bahkan di beberapa tempat masih mengalami ketidaknyamanan dan ketidakamanan, ketidakbebasan. Masih ada diskriminasi di beberapa tempat. Ini terjadi karena apa? Orang beridentitas beragama. Kalau ditanya agamanya apa? Ada pasti. Tapi aktivitasnya tidak menunjukkan ajaran agamanya untuk saling mengasihi. Dalam setiap agama ada perintah emas, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana kamu mau juga dikasihi dan dihormati oleh sesamamu. Jangan berbuat sesuatu yang tidak mengenakan kalau saudara juga tidak mau diperlakukan demikian. Itulah hasil dari orang yang seolah-olah beragama, saya katakan. Karena apa? Tercatat agamanya, tetapi tidak berbuat sesuai dengan agama. Identitas agamanya jelas, Katolik. Tapi aktivitasnya apakah juga menunjukkan katolisitas sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan? Apakah nyambung tidak? Hidup doa dengan hidup nyata, hidup di gereja dengan hidup di keluarga, hidup di gereja dengan hidup dalam tatanan negara di tengah masyarakat. Kalau tidak nyambung, anak-anak muda selalu bilang, jaka sembung bawa golok, tidak nyambrung, jreng, gitu ya. Kan tidak sopan kalau saya ngomong di depan altar yang begitu, jreng, tidak nyambung. Itu hidup yang seperti itu. Pada suatu hari saya ada banyak anak-anak ya, SMP, SMA. Saya ingat peristiwa 25 tahun yang lalu sekitar itu, ketika saya memimpin retret anak-anak SMP di Pratista, SMP Katolik dari Jakarta. Ibadat pembukaan seperti biasa, ke doa di bawah, rame. Saya masuk memang rame. Guru agama malu karena belum siap, marah guru agama. Diam anak-anak setan, bisa ning tidak, ini rumah Tuhan. Saya kaget, saya harus ibadat memimpin anak-anak setan. Dibentak oleh guru agama, hening betul. Lalu saya masuk memimpin ibadat. Dan apa yang terjadi? Saya dengar bisik-bisik rupanya anak-anak. Anak-anak kan kadang-kadang nakal ya. Ya itulah kenakalan wajar.
kita anak-anak setan. Bapaknya apa ya? Malah rame itu. Jadi ada beberapa yang guyon, kita anak setan, bapaknya Beelzebul. Gurunya Beelzebul. Tapi apa? Guru agama itu fokus berdoa, tidak terpengaruh. Pasti dengar, karena saya juga mendengar yang di depan altar itu duduk dengar. Pasti gurunya juga, tapi tidak terganggu, kusuk berdoa, ikut ibadat. Selesai. Saya keluar, baru keluar pintu kapel, masih di situ. Apa itu? Betul-betul anak-anak setan, tidak bisa tenang, marahin lagi. Baru doa anak-anak Tuhan, sekarang anak-anak setan lagi. Pertanyaan, nyambung tidak hidup seperti ini? Tidak nyambung. Yesus berhadapan dengan ahli Taurat. Dan juga ahli Taurat itu orang-orang Farisi, tapi karena keahliannya maka mereka termasuk dalam seorang ahli Taurat, ahli kitab suci. Tidak senang akan kehadiran Yesus karena ia bukan hanya mengajarkan kitab suci, tetapi mempraktekkannya. Hidup Yesus itu nyambung. Identitasnya sebagai orang percaya kepada Allah, anak Allah, diwujudkan dalam aktivitasnya yang menunjukkan kasih Allah. Ia bukan hanya mengajak orang mencintai Allah tanpa syarat, tetapi dia sungguh mengasihi Allah dengan tanpa syarat, termasuk orang-orang yang memusuhinya. Salah satu dari mereka, ahli Taurat, bertanya tentang hukum yang pertama. Seharusnya Yesus menjawab, saudara, bukankah saudara ahli Taurat, ahli kitab? Mengapa saudara bertanya hukum pertama dalam kitab suci? Seharusnya saudara tahu. Saudara ini sungguh ahli atau pura-pura ahli? Sungguh tahu atau pura-pura tidak tahu karena tidak mau melaksanakan? Dalam adat Yahudi kita tahu ada 613 aturan Taurat di dalam kupung itu, kecil-kecil. Yang terdiri dari 365 perintah positif, ada 365 hari, maka satu hari satu itu ya. Dan ada 248 larangan yang diyakini pada waktu itu adalah 248 unsur anggota tubuh manusia yang harus dicegah. Mengapa saudara bertanya? Apakah saudara sendiri tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Yesus mengambil bukan hanya apa yang biasa mereka lakukan, tetapi dasarnya. Yang bukan hanya ahli Taurat tahu, tetapi orang biasa dimanapun tahu. Karena ada perintah yang dititipkan oleh Musa untuk didoakan. Bukan dibacakan, didoakan menjadi doa pagi, siang, malam. Dan itulah yang disebut dengan Shema yang kita baca dalam bacaan pertama Ulangan 6:5. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah yang satu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Lalu dilanjutkan, tadi tidak dibaca karena memang bacaan hari ini. Lanjutannya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan. Engkau perhatikan, engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak, membicarakannya ketika engkau duduk, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi perintah kasihilah Tuhan Allahmu itu hafal betul sejak anak kecil. Mimpi dan ngigau pun begitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hafal. Kok mereka tanya pada Yesus, apakah engkau sungguh ahli Taurat atau seakan-akan ahli Taurat? Perintah populer pun tidak tahu. Mungkin karena saudara tidak melaksanakan dan tidak mau, maka saudara masih bertanya. Lalu Yesus menambahkannya yang menjadi satu kesatuan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lihat uraian dari Pancasila, Tuhan yang Maha Esa, dan yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun sudah tahu perintah kasih yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi apakah kita mau dan mampu melaksanakannya? Apa yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Apakah nafsu dan naluri, egoisme kita, rasa ingin menang, rasa ingin nyaman,
rasa terganggu, rasa tidak enak, rasa ingin menguasai orang lain, rasa untuk memperlakukan tidak. Maka orang bertanya, ahli tahu orang Farisi terganggu oleh ajaran Yesus tentang kasih. Kalau kita sungguh mencintai Allah dan kita pun akan mengasihi sesama, maka lihat tadi, guru agama itu berdoa khusyuk. Tapi kenapa setelah berdoa langsung, hai anak-anak iblis, seharusnya setelah berdoa, hai anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan menyentuh saudara-saudari, supaya saudara-saudari bisa tahu apa artinya ibadat. Tidak, malah hai anak-anak iblis lagi. Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 4:19-18, jika kita mengasihi Allah, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka perlu kita mengalami dikasihi Allah. Fakta Allah mengasihi kita sudah jelas. Tapi apakah setiap orang dari kita mengalami begitu dikasihi oleh Allah? Kalau iya, pasti ia akan mengasihi siapapun, terutama orang-orang yang dekat yang dipercayakan kepadanya. Tidak mungkin, kata Yohanes, ya, seseorang mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, yaitu orang yang hidupnya jereng, tidak nyambung. Ya. Karena katanya, bagaimana mungkin seorang mengasihi Allah yang tidak dilihatnya dan tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan? Bagaimana mungkin? Ya, saudara-saudarinya yang kelihatan sesamanya tidak dikasihi, dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita bukan orang yang seolah-olah beragama Katolik. Identitasnya jelas, Katolik, dan seakan-akan pengikut Kristus, Kristen kita ini semua. Identitas, tetapi aktivitasnya tak menunjukkan diri sebagai murid Kristus. Itulah orang bagaikan ahli Taurat yang tahu perintah Tuhan, tahu cara berdoa, tetapi tak mau dan tak mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang kota bilang omdo, omong doang. Orang Amerika bilang NATO, no action, talk only. Orang Cirebon bilang apa? Saya tidak tahu. Tapi orang Sunda bilang loba bacot gawe boyot. Bisanya omong, bisanya kritik, bisanya mengeluh, bisanya mencaci maki. Tetapi apakah saya sudah mewujudkan kasih kepada sesama? Itulah NATO, ya. Maka semoga kita bukan orang yang tadi itu, ya, NATO itu. Semoga Roh Kudus, nah kita minta Roh Kudus hari ini, ya. Semoga Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen penguatan dengan pakaian putih, lambang hati bersih. Romo Haryanto tadi mengingatkan kita, tercurah pada kita semua juga yang sudah pernah menerima sakramen penguatan. Semoga 7 karunia itu, yaitu roh kebijaksanaan, kita mengenal kehendaknya dalam hidup kita. Roh pengertian, memahami misteri ilahi, apa yang Tuhan mau pada kita. Roh nasihat, mendengarkan nasihat dan bisikan Allah pada kita. Roh keperkasaan, maka kalau nasihat itu bagaikan alarm, kita berbuat salah, bunyi, deg, deg, nah itu alarm. Bunyi mobil itu kan alarm. Kalau ada orang mendekati, berbuat sesuatu, jahil, mencuri, bunyi kan? Pip, pip, pip. Bunyi tidak? Deg. Kalau kita berbuat salah, deg-degan tidak? Kalau tidak deg-degan, alarmnya harus diservis. Gitu ya. Iya, harus deg-degan. Gitu. Ada sesuatu yang jahat, yang hendak, yang tidak sesuai dengan kehendak, itu roh nasihat. Ya, sampai mungkin bukan hanya nasihat lagi, sudah diomongi, enggak dengar-dengar. Ya, alarmnya enggak bunyi. Roh keperkasaan, pantang mundur, menjalankan perintah Injil, nilai-nilai Kristiani, sekalipun mungkin berat bagaikan memanggul salib. Keperkasaan. Roh
kesalehan, selalu mengusahakan waktu doa untuk dekat kepada Tuhan, karena Ia adalah kasih, supaya saya juga mempunyai kasih dan roh pengenalan akan Tuhan, percaya pada penyelenggaraan ilahi Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, roh takut akan Tuhan. Saya takut berbuat dosa, bukan karena takut dihukum, tetapi karena saya takut kehilangan kasih Allah. Semoga kita menyediakan diri, karena kalau sekedar tahu perintah Allah tanpa melaksanakannya, tahu perintah kasih tanpa mewujudkannya, tak mungkin 7 karunia roh itu bekerja efektif dalam diri kita. Marilah kita bukan hanya sekedar tahu perintah Allah, tahu tentang pengetahuan iman, tetapi juga melaksanakan perintah itu secara konkret dalam komitmen pelayanan di gereja, keluarga, bangsa, dan negara.